Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Wibisono. Dilanjutkan dengan doa kepada Ustadz Yusuf Wibisono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, Bapak Lurah Kebuharjo, Pak Sinten, Pak Erwin Bang. Dalem pun ya Pak. Perumahan Suko Rogo Turunan. Oh, gitu. Pak RW 05 gitu. Kalau ini diundang Pak RW 04, sama diundang Pak RW 05. Sama-sama Kebuharjo yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang juga saya hormati, adik-adik, ada grupnya nih, grup patrol Pastramu yang juga saya hormati. Saya pertama terima kasih diundang untuk bisa ketemu dengan panjenengan semua dalam suasana halal bihalal, dalam suasana sawalan Idul Fitri tahun 1440 Hijriah atau 2023 Masehi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Sebagian mungkin pernah mendengar uraian saya soal makna Idul Fitri. Nah, sekarang musimnya YouTube, jadi oleh anak-anak panti asuhan kadang-kadang juga diunggah di YouTube. Idul Fitri itu saya membayangkan hadirin sekalian ya dalam pengertian bahasa. Tapi alhamdulillah setelah saya buka YouTube-nya mantan Menteri Agama Pak Quraish Shihab, ternyata yang saya bayangkan itu benar menurut Pak Quraish Shihab. Ada dua makna hadirin sekalian Idul Fitri. Idul Fitri makna yang pertama adalah Idul Fitrah, kembali kepada suci. Kenapa suci? Karena orang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dosanya diampuni oleh Allah, kita dalam keadaan suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Ngoten niku. Jadi orang yang beridul fitri mestinya sangat senang, sangat bahagia karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya insya Allah sudah pada hafal semua, gitu. Ada 3 hadis yang sepintas isinya sama, meskipun matanya, ya, redaksinya itu ada sedikit berbeda. Pertama adalah man shoma imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua mirip-mirip, tapi somanya diganti dengan koma. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini bisa dianggap pengganti, bisa juga disejajarkan, saling melengkapi. Siapa yang qoma menegakkan qiyamul lail pada saat bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap ini saling melengkapi, siangnya soma, malamnya koma. Di paginya kita puasa soma, malamnya koma melaksanakan ibadah sholat taraweh dan qiyamul lail. Ada satu lagi hadis yang mirip dengan ini, tapi khusus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketemu Lailatul Qadar napa mboten nggih? Mboten sembarat. Pak Gus Bahak itu ditanya sama UAS, Ustaz Somad, tandane orang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya napa Gus gitu. Jawabannya sederhana. Pokoknya enjingi soma, malamnya koma, selama 10 hari yang terakhir dapat Lailatul Qadar. Tandane napa? Tandane ada perubahan pada dirinya, ada perubahan kebaikan pada dirinya. Sedekahane tambah kata, kemudian ngajinya tambah luar biasa. Tadi Mbak adik siapa namanya? Nafla, kelas 4 Mbak nggih. Katanya sudah hafal pinten juz? 2 juz nggih. 29 sama 30. Nggih, terus nggih. Boten nggih. Kita yang kadung sudah sepuh ini mau menghafalkan Quran itu cek angel Pak nggih. Berat sekali. Ada seorang bapak-bapak itu dikritik kali putrane. Pak, mosok angger salat sing diwaca kok kulhu mawon Pak gitu. Akhirnya merasa dikritik, janji kepada anaknya, "Yure, sesuk ganti leh surat leh." Nah, sehari menghafalkan surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Koyoke apal. Bareng ngono ngimami anake. Waril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lali. Diulang lagi. Inna lali sampai ping 3. Inna sek lali. Akhirnya anaknya nyauti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karepe innalillahi tapi anaknya kan bayang apa sing ati diwaca. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget bapak ini. Jadi mumpung masih muda-muda, adik-adik di panti sama adik-adik kita yang sekolah di madrasah atau di MI atau di SD, monggo hafalannya ditambah. Wingi kula teng Jalan Soekarno Hatta Malang niku wae. Dari sholat subuh teng mriku mantun riyadin. Sing imami bacaannya bagus sekali, Pak. Baca surat napa niku sing bahas Asmaul Husna. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah dan seterusnya itu. Tapi di akhir surat kok kemudian ujungnya itu melenceng. Ujungnya melenceng, mestinya Allahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanahu amma yusyrikun wa huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Mestinya ke situ. Tiba-tiba lari kemudian walahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kok cek adoh.
Tapi badhe kula sanjangi kok sungkan wedi imame malu di depan jamaah, akhirnya mboten kula sanjangi nek ayate nyelentar. Nah niku. Jadi salah satu tanda kebaikan kita kalau ibadah kita diterima dalam bulan puasa ada perubahan pada diri kita sekalian. Termasuk semakin bertambah ibadah maliyahnya, infak dan sedekah seperti tadi yang dibaca oleh adik kita yang membaca di depan kita. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Saya kemarin baru dikirimi sebuah rekaman di WA. Ada seorang yang sepertinya alamatnya lihat dari wawancaranya itu Surabaya. Ibunya punya hotel, hotelnya luar biasa. Saking semangat sedekahnya, hotelnya disedekahkan, Bapak sekalian. Kemudian punya warung, warungnya luar biasa larisnya, warungnya disedekahno. Waduh, luar biasa. Terus ada ustadz yang membahas soal mau bangun pondok pesantren gitu, langsung ditututi ke rumahnya, disodakoi uang 1 miliar, masya Allah. Terus ditanya, Bu, jenengan kok hebat sekali kalau sodakonya kok ya enggak ukuran? Jawabannya, bukankah janji Allah kalau sodako itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kira-kira wangsul mangke wonten sodako pinten nggih kula jenengan. Kula disuwun khotbah niku khotbah Jumat teng Ranupane, Pak. Celake Ranupane, Ranu niku nggih wonten niku. Masuk teng masjid kula kaget hadirin sekalian. Sebab kotak amalnya itu ternyata gambar kuburan. Kotaknya rodok gede wonten rodone niku pas khotbah niku kotak yang jalan itu gambare kuburan. Iso kaget kula. Jadi kira-kira kalau masuk ke situ belum pernah ketemu isao kaget. Duwike teng dompet mesti dipundhut sing paling warna merah niku paling. Sama seperti dulu di Lok Suki itu ada kotak amal terbuat dari keranda. Jadi pas waktu sholat Jumat itu kerandanya lewat. Iso kaget. Oh, begitu ya. Tapi sawah pertama pengaruhnya sangat luar biasa. Tapi pun bolak-balik nggih pun kaget malih nggih. Nek wonten kotak amal niku tasik napa mikir riyen. Begitu dompetnya dibuka ada 105.000 rupiah. Kira-kira sing dipundhut warna coklat napa warna merah? Insya Allah yang dipundhut warna coklat nggih. Terus nek dompet ini kira-kira isine warna merah tok, mboten wonten warna coklat. Kira-kira ya napa niku? Urung. Kira-kira nggih sami termasuk kula maning nggih ngoten niku nggih. Jadi sifat kita itu kadang-kadang masih sangat emosional. Nah, itu semua hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita dengan Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalimat tapinya hadirin sekalian ya. Ada kalimat tapinya. Itu baru hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan kita belum selesai. Maka oleh orang Indonesia kemudian dibuatlah media seperti ini. Media untuk meruntuhkan, untuk merontokkan dosa-dosa sesama manusia. Dengan cara menjalankan atau membuat acara halal bihalal. Supaya antara sesama kita ini saling menghalalkan. Gampang ini kalau titip tiang kenangan 6T gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, khusus hubungan sesama kita. Yang pertama T-nya itu ta'aruf. Antar sesama kita harus saling mengenal. Alhamdulillah di forum ini saya bisa kenal Pak Lurah yang baru. Saya juga bisa kenal dengan Pak RW 05. Kula riyen iki termasuk aktivis teng mriki Pak. Tasik Bujangan riyen. Kepengin kecantol tiang pisang mas, ternyata tiang mas boten wonten sing purun kali kula. Pak Bibit niku jasae luar biasa teng kula niku. Sampai kawin niku ganggu Pak Bibit ya.
badhe nikah niku saking Lamongan ke mriki naik bis kota kemudian masuk angin. Badhe dilebetaken teng rumah sakit kula. Padahal benjinge niku badhe kawin. Mucal ngaji lare-lare mriki insyaallah saniki pun padha niki sami-sami sudah sampun berkeluarga. Ada Mbak Ica, putranya Pak Bibit kemarin ketemu di Halal Bihalal juga, dan banyak putranya Pak Sinten, putranya Pak Susilo, ada Mbak Dina, ada Mbak Sapa Vivi dan seterusnya sudah berkeluarga dan seterusnya. Begitu sudah menikah sudah jarang-jarang ke sini Pak. Saya keluarga dari Pisang Agung, cuma Pisang Agungnya derek Tompo Kersan, sanes derek Kepuharjo. Terus bikin rumah sendiri, Pisang Agung juga cuma timurnya jalan jadi masuk Sumberjo. Jadi Pisang Agung itu dibagi menjadi 3, Pisang Agung Utara masuk kategori Kepuharjo, Pisang Agung Barat masuk kategori Tompo Kersan, Pisang Agung Timur Jalan masuk Sumberjo. Nah, ini sekedar kenalan. Di antara kita saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, setelah mengenal ditingkatkan menjadi saling menyintai. Namanya tahabbub. Saling menyintai, dan mencintai itu nilai universal, jadi bisa dengan siapa saja, tidak peduli warna kulit, tidak peduli suku, tidak peduli beda bahasa, tidak peduli beda agama, kita harus saling mencintai antar sesama kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi dalam rangka halal bihalal seperti sebenarnya juga mendongkrak ya, menguatkan rasa cinta mencintai antara sesama kita sekalian. T yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Nah tadi ceritanya Pak Lurah itu ya mungkin menjadi contoh bagi kita. Kadang-kadang dengan sesama tetangga itu tidak saling tolong menolong, tapi malah justru membuat membuat masalah Pak, membuat problem tidak bagus dengan sesama tetangga. Apunten kula nate diparingi cerita. Di suatu perumahan ada teman saya yang di kantor situ itu uangnya sering hilang. Terus akhirnya seudon, paling lingkungan ini ono tuyule paling ngoten lah. Suudon kepada tetangganya, kok bolak-balik hilang. Nah, kepengen boten hilang, duwike niku dilebetaken teng Quran. Qurane sik dibuntel malih, Pak. Diperkirakan tuyule nek teng Quran niku rada isin, Pak. Ya rada malu, rada sungkan lah. Duwike dilebokna teng Quran iki. Ternyata nggih tetep hilang, Pak. Jadi tuyul itu ternyata boten sungkan kali Quran ngoten niku. Nah, akhirnya suudzon pada tetangganya. Padahal sesama tetangga itu mestinya harus saling memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya. Lah niki boten memuliakan kalau membuat masalah. Sing ical mau pinten Pak atone Pak? Sampai puluhan juta. Tentang kula wedal ditinggal terawih Pak sing dipunduti HP kali laptop Pak. Nah niku sengaja diimping ngeten nggih. Wah ibu dal sak keluarga terawih kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Wah akhirnya melompat dari belakang. Diambil harta bendanya. Nah ini sebenarnya tidak bagus. Semestinya harus ta'awun, saling tolong menolong. Ayatnya insya Allah hafal semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pinten wae? 3 nggih. 3 nomor sekawan. 3. Nomor 4. Setelah ta'awun, saling tolong menolong, saling menasihati antar sesama saudara kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sesama kita harus saling menasihati ya. Nanti kalau ada keluarga atau tetangganya yang kurang pas, diingatkan supaya tidak kebablas, gitu. Supaya tidak kebablas.
Ada keluarganya yang kira-kira kehidupannya sudah semakin melenceng. Nah, perlu diingatkan. Karena perintahnya surat Al-Asr itu jelas, supaya tidak merugi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Termasuk pasangan hidupnya juga begitu gitu. Pasangan hidupnya mulai wonten tondo-tondo sing boten sae. Nah, perlu diingatkan. Makanya pun kebablas niku masya Allah untuk bilang mindalik bahaya keluarganya hadirin. Kula boleh teng KUA hadirin sekalian. Jadi kula niki termasuk prihatin wonten keluarga-keluarga sing akhirnya putus di tengah jalan karena antar keluarga, anggota keluarga itu tidak saling menasehati. Teng Idul Fitri niku kalau sampai akan nggih. Jumlahnya tiang menikah di Lumajang itu sekitar 10.000. 10 sampai 11.000. Sing pegatan itu lho Pak 3.500. Berarti kan 35%. Nah, Lumajang itu berarti setiap tahun memproduk rondo-rondo anyar. Jumlahnya 3.500 Pak Lurah. Ini kok bisa bahaya. Bisa bahaya nih. Kok sakit nih. Kalau ditanya itu, kenapa kok faktornya bisa seperti itu? Salah satunya adalah karena antar keluarga itu tidak bisa saling mengingatkan. Pun kadung kebablas, sulit untuk bisa dibentuk. Nah, yang nomor 5 ini termasuk dalam kaitan halal bihalal adalah ta'afuf. Saling maaf memaafkan. Sebelum kita minta maaf kepada orang lain, termasuk melalui media seperti ini, di rumah tangga kita sendiri harus sudah selesai. Kalau dalam rumah tangga ada orang tua dengan anak, maka anak harus minta maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya sebelum minta maaf kepada orang lain. Bila perlu mencium kaki orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Jangan sampai bikin orang tua, ayah dan ibunya menjadi murka kepada anak-anaknya. Ya. Kan hadisnya ini pun sampun hafal sedaya nggih. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Termasuk antara suami dan istri. Bila perlu dibikin MOU bahasa sekarang. MOU. Pokok ini riyoyo sadurunge jenengan minta maaf kepada orang lain harus cium lutut saya terlebih dahulu. Oh, tapi kalau betul nanti meraktekaken. Yang penting prakteknya adalah antara suami hari raya harus salaman terlebih dahulu sebelum bersalaman dengan orang yang lain. Dan salamannya suami istri itu bisa merontokkan dosa-dosa seperti air yang mengucur dari jemari tangan tiga. Jadi sering-sering wong lanang karo wong wedok suami istri niku salaman tambah telas dosane niku. Akhirnya kula terusaken nggih. Nek sing rawuh teng mriki kebetulan suami istri misalnya Pak Lurah kali Bu Lurah, make kundure kali gandengan tangan. Buatan karena mesra, kepingin merontokno dosane. Nah seperti itu. Akhirnya kula niki nggih bayangaken, kula nih jalan-jalan pagi Sabtu atau Minggu ini kadang-kadang kali gandengan. Buatan karena mesra, kepingin merontokkan dosane. Apalagi hadirin sekalian, kemudian suami istri melaksanakan sholat di rumah. Misalnya qiyamul lail atau sholat duha bersama, selesai kemudian salaman. Setelah salaman istri mencium tangan suaminya. Itu fadilahnya di kitab-kitab itu seperti mencium hajar aswad. Jadi dengan boten usah ado-ado teng Mekah mereka Pak, ibu-ibu boten usah tebe-tebe laksanakan umroh teng mereka. Tangane bojone bolak-balik gimbungi mawon. Iki kaya hajar aswad. Kok kebetulan tangan bojone rada ireng-ireng titik. Wah, tambah cocok. Nangis sakit dipraktekaken iki Pak Lurah. Mangke dalu mantun qiyamul lail, mantun tahajud. Nah, bojone kan ngambung sing suwi kok ngambung hajar aswad. Nah, niku remen ya Allah. Seneng menuntut ajaran Islam.
Nah, ini wong lanang kali tiang Estu pun boten purun nyepuro pun memberi maaf, tidak mau memberi maaf. Alamat sudah ada sekalian. Akhirnya bapaknya toleh rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah seperti itu timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sekalian. Jadi ta'afuf, bisa saling memaafkan. Sebelum minta maaf kepada orang lain, suami istri sudah saling memaafkan kepada kita sekalian. Yang terakhir hadirin sekalian, kalau bisa ini ya, kalau bisa takaful, saling menanggung, ya takaful, saling menanggung beban yang ditanggung oleh saudaranya. Artinya kita harus peduli dengan saudara-saudara kita, termasuk diantaranya adalah memberikan infak dan sedekah dalam rangka menanggung ya, menanggung beban ekonomi yang ditanggung oleh saudara-saudara kita. Nah, kalau 4, 6 ini bisa dilaksanakan, suasana kebatinan di antara kita, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, tidak peduli latar belakang pendidikannya bagaimana, maka secara sosial hubungan kita menjadi sangat baik. Dosa-dosa kita dengan Allah akan diampuni, dosa-dosa sesama saudara kita juga sama-sama diampuni. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian biasanya diwujudkan dengan salam-salaman artinya. Di hadis itu bunyinya idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu maka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berjabat tangan antara satu orang dengan orang lain, 2 orang muslim kalau ketemu urut salam kemudian berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni sepanjang orang itu belum berpisah. Nah, supaya tidak melanggar syariat dibuat aturan, sing lanang salaman karo sing lanang, sing wedok salaman karo sing wedok, sing lanang boleh salaman karo sing wedok sepanjang masih terikat hubungan kemahroman, masih muhrimnya. Kalau boten muhrimnya, boten pikantuk, boten angsal nggih. Saya termasuk betul-betul kepingin menjaga supaya tidak salaman dengan orang lain jenis kalau bukan muhrimnya. Tapi kadang-kadang nih setengah maksa nih, sing salaman, sing ngejak salaman itu boten mirsani, sapa sing ati dijak salaman, pokoknya tangane ditukno mawon kepengin nang salaman. Jadi khawatir nanti kalau salaman lain jenis itu sing nakal kan bapak-bapak. Begitu salaman itu jari telunjuknya dingaten-ngaten gitu. Nah, niku sing bahaya. Jari sing dingaten-ngaten langsung napa nggih? Terbawa perasaan. Itu ada dengan saya itulah, itu juga bahaya. Nah, jadi salamannya dibatasi saja. Nanti kita bisa saling salaman di antara kita. Yang terakhir hadirin sekalian, itu dalam makna Idul Fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri semula, bersih lahir dan batin. Nah, makna yang kedua Idul Fitri itu adalah Idul Futur. Futur bisa dibuat kalimat lain iftar, berarti boleh kembali makan dan makan. Jadi Idul Fitri identik dengan makan. Sampai ada fatwa begini, kalau kita mau berangkat Idul Fitri itu harus makan terlebih dahulu. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mau berangkat menuju tempat ibadah sholat Idul Adha, kita tidak boleh makan dulu. Sampai selesai menyembelih hewan korban, baru kita boleh makan. Atau sepulang dari Idul Adha, baru kita makan. Tapi kalau Idul Fitri, karena namanya Idul Futur, boleh makan kembali, maka sebelum berangkat menuju ke tempat ibadah sholat Idul Fitri, kita diwajibkan atau diharuskan untuk makan-makan. Termasuk dalam rangka halal bihalal Idul Fitri seperti ini, semestinya juga harus ada makan-makan. Kan sama nih pun disediakan di situ. Ya. Nah, makan-makannya dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga ditambahi doa oleh para alim ulama, diabadikan ucapan Idul Fitri
taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya kita didoakan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahi lagi dengan doa minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang minal aidin, kembali kepada fitrah tadi, wal faizin, dan termasuk orang yang beruntung ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi oleh tambahan kita sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oleh anak-anak muda masih ditambahi lagi satu ungkapan kosong. Berarti dosa dengan Allah selesai, dosa sesama kita sekalian juga selesai. Dengan harapan itu mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kesalahan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama saudara kita bisa diampuni pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan komunikasi antar kita baik di dalam keluarga maupun dengan tetangga senantiasa dijalin dengan semangat ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah. Insya Allah semua akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup Pak Demikian. Cukup sampai di sini aja ya. Saya karena setelah ini juga masih ada acara di Kelakah, saya harus menuju ke Kelakah, jadi tidak bisa kita perpanjang. Terima kasih, mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maqburin kullu am wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.